Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di belajar matematika bersama Pak Jimmy. Kali ini kita akan belajar di materi kelas 7 semester 2 yaitu tentang garis dan sudut bagian 1. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai titik, garis, dan bidang, kemudian hubungan titik, garis, dan bidang, kolinier dan koplanar, serta garis, segmen garis, dan sinar garis. Mari kita simak pembahasannya di video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Titik, garis, dan bidang. Dalam ilmu geometri, bahwa titik, garis, dan bidang ini tidak memiliki definisi. Nah, bagaimana untuk memahaminya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah titik. Titik itu hanya ditentukan letaknya, tapi tidak mempunyai panjang dan lebar. Titik digambarkan dengan noktah dan diberi nama dengan huruf kapital. Misalkan ada titik A, jadi lambang noktah, kemudian diberi huruf kapital A, kita baca ini sebagai titik A. Kemudian juga ada titik B dan juga titik C. Ini adalah contoh-contoh ya, ilustrasi dari titik. Kemudian apakah yang dimaksud dengan garis? Nah, garis ini direpresentasikan dengan garis lurus. Kemudian kedua ujungnya ada tanda panah, menunjukkan bahwa tanda panah itu adalah tidak terbatas. Dinotasikan dengan huruf kecil. Nah, contohnya misalkan ada tanda panah ini ya. Ini kedua ujungnya ada tanda panah, kita berikan ini G, huruf kecil G. Kemudian misalkan di dalam garis ini ada dua titik, yaitu titik A sama titik B, maka ini bisa kita katakan sebagai garis G. Atau kita tulis garis AB. Dengan penulisan lambangnya adalah huruf besar AB, kemudian di atasnya ada tanda panah di kedua ujungnya kecil ini. Dan jika mungkin yang kedua ini gambarnya ya, ini adalah garis K, ada titik di dalamnya misalkan PQ, maka ini bisa kita katakan sebagai garis K atau garis PQ dengan PQ-nya kalau penulisannya dalam lambang lain dengan diberi tanda panah di atasnya. Kemudian bidang. Bidang datar. Suatu daerah yang panjang dan lebarnya tidak terbatas. Jadi panjang dan lebarnya tidak terbatas. Misalnya ini kita representasikan gambarnya seperti bangun jajar genjang, tapi ini adalah panjang dan lebarnya itu tidak terbatas ya. Misalkan ini adalah bidang alfa, ini kita beri nama alfa. Dan misalkan kalau di dalamnya ada 3 titik yang berada pada bidang, maka ini bisa kita katakan sebagai bidang alfa, atau juga bisa sebagai bidang DEF dari titik-titik yang berada pada bidang. Selanjutnya akan kita bahas yaitu hubungan titik, garis, dan bidang. Hubungan titik dan garis. Yang pertama, bahwa titik terletak pada garis. Misalkan ini ada suatu garis, yaitu garis M, M-nya M kecil, kemudian ada titik P yang berada pada garis P, maka dikatakan bahwa titik P ini pada garis M. Kemudian yang kedua adalah titik di luar garis. Misalkan ada garis yang namanya garis N, kemudian ada titik yang di luarnya, ini adalah Q, maka titik Q ini kita katakan sebagai titik Q di luar garis N. Kemudian hubungan yang berikutnya adalah hubungan titik dengan bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Jadi ada titik pada bidang ini artinya titik itu menjadi bagian dari bidang. Misalkan kita ilustrasikan ya, ini adalah bidang alfa. Kemudian ada titik-titik yang berada di dalam bidang ini, misalkan titik D, kita katakan bahwa titik D ini pada bidang alfa. Kemudian yang berikutnya adalah titik T, titik terletak di luar bidang. Ini berarti titik itu tidak menjadi bagian dari bidang. Nah, misalnya kita ilustrasikan ya. Ini misalnya bidang alfa, kemudian ada titik di luarnya. Misalkan titik E, berarti titik E itu adalah di luar bidang alfa. Selanjutnya, hubungan titik dan garis dan bidang. Yang pertama, hubungan garis dan bidang, yaitu garis terletak pada bidang. Nah, garis terletak pada bidang ini berarti garis itu menjadi bagian dari bidang. Misalkan ada bidang alfa, kemudian ya di dalam
bidang itu ada garis. Nah, ini yang namanya garis G. Ini berada pada bidang, berarti kita katakan bahwa G itu pada bidang alfa, karena semua garis ini menjadi bagian dari bidang alfa. Kemudian yang berikutnya adalah garis di luar bidang. Nah, jadi garis itu tidak menjadi bagian dari bidang. Jadi ilustrasinya seperti ini, ada bidang alfa, kemudian ada garis G, misalkan ya G-nya itu berada di luar. Nah, berarti ini kita katakan bahwa garis G itu di luar bidang alfa. Kemudian yang berikutnya adalah garis yang menembus bidang. Jadi garis yang menembus bidang ini artinya garis itu mempunyai persekutuan dengan bidang berupa sebuah titik. Jadi kita ilustrasikan, misalkan ada bidang alfa, kemudian ini ada suatu garis G ini kita ya tarik, kemudian menembus di suatu titik, kemudian diperpanjang. Nah, ini jadi titik tembusnya kita katakan sebagai titik A. Jadi ini adalah namanya garis G yang menembus bidang alfa di titik tembus atau persekutuannya di titik A. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang kolinier dan koplanar. Apakah itu kolinier? Kolinier itu adalah dua titik atau lebih yang terletak pada garis yang sama. Jadi kalau ada dua titik atau lebih dan itu terletak pada garis yang sama dikatakan kolinier. Misalkan ini ada garis ya, ini adalah ada titik A kemudian titik B itu berada pada satu garis. Nah, minimal dua titik, maka titik A dan B ini disebut adalah titik yang kolinier, titik-titik yang kolinier atau segaris berada dalam satu garis. Kemudian apakah yang dimaksud dengan koplanar? Nah, koplanar ini adalah hampir sama dengan kolinier, cuma kalau koplanar adalah dua titik atau lebih itu yang terletak pada satu bidang yang sama. Jadi satu bidang yang sama ya. Jadi misalkan bidang alfa ini ya pada bidang itu ada titik-titik, misalkan titik E sama titik F. Nah, titik E sama F ini dikatakan sebagai titik yang koplanar, titik-titik yang koplanar karena terletak pada bidang alfa, bidang yang sama. Kemudian mari kita bahas mengenai pengertian garis, segmen garis, dan sinar garis. Nah, di awal tadi kita sudah membahas mengenai garis. Apa itu garis? Jadi garis itu direpresentasikan dengan tanda panah pada kedua ujungnya. Kemudian pemberian namanya kan bisa diberi huruf kecil ya, misalkan ini garis G atau dua titik yang berada pada garis G ini berarti kita katakan sebagai garis G atau garis AB. Atau bisa juga penulisannya adalah AB kemudian atasnya diberi tanda panah, berarti membacanya adalah sebagai garis AB. Nah, kemudian segmen garis. Apakah itu segmen garis? Jadi segmen garis, jadi kemudian yang ini ya. Jadi kalau garis AB kita tulis dengan BA itu sama. Jadi penulisannya bolak-balik ini sama karena ini adalah ya sama ya, karena arahnya ini kan tidak terbatas, berarti ditulis AB maupun BA dalam garis adalah sama. Kemudian yang ruas garis atau segmen garis adalah tanda titik pada kedua ujungnya, berarti beda dengan garis. Kalau garis kan kedua ujungnya ada apa? Tanda panah. Kalau segmen garis itu adalah dua titik. Jadi ini sebagai namanya sebagai segmen garis. Nah, jadi ini kita tulis ruas garis atau segmen garis. Jadi segmen garis itu sama dengan ruas garis, atau bisa kita tulis AB kemudian diberi garis atasnya yang tidak ada tanda panahnya, beda dengan yang garis ini ya. Jadi bedanya ya, perbedaan dipahami ya nak ya. Jadi yang garis itu tandanya di atas ini ada panah, maka kita baca garis AB. Kalau yang ini kita baca segmen AB atau ruas garis AB. Kemudian yang berikutnya adalah sinar garis. Nah, ini ya. Jadi kalau dalam segmen garis itu dibolak-balik juga sama dengan dengan garis ya. Jadi kalau segmen AB itu juga sama dengan segmen BA. Nah, sekarang yang sinar garis. Jadi sinar garis ini beda dengan keduanya, cuma ini perbedaannya. Tanda titik di salah satu ujungnya dan tanda panah di ujung yang lainnya. Nah, berarti namanya sinar garis ini cirinya salah satu ujungnya di tanda titik, kemudian ujung yang lainnya adalah tanda panah. Misalkan ini ya. Jadi ini tanda titiknya di A, kemudian B ini merupakan titik pada bagian
sinar garis ini kita katakan penulisannya adalah ya ini ada penulisannya, ada aturannya, kita tulis sebagai AB. Jadi yang huruf depan ini sebagai pangkalnya. Jadi AB, jangan sampai terbalik. Jadi sinar AB atau kita tulis AB, kemudian di atasnya diberi tanda panah salah satu. Jadi, nah sekarang bedanya bagaimana kalau sinar BA? Maka gambarnya beda. Kalau sinar BA, nah berarti pangkalnya itu di B yang ada tanda titiknya. Kemudian arahnya kan kalau ini ke kiri, kalau yang ini ke kanan ya, jadi beda. Makanya dalam sinar garis ini, ya ini sinar BA, nah sinar garis adalah berbeda antara sinar AB dengan sinar garis BA. Jadi semoga dipahami ya. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh-contohnya. Selanjutnya mari kita bahas 3 contoh soal agar kita lebih mudah memahami materi yang baru kita pelajari. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Apakah titik C terletak pada garis AB? Apakah titik D terletak pada garis AB? Mari kita bahas yang nomor 1. Jadi kalau kita perhatikan titik C ini merupakan bagian dari garis, berarti titik C terletak pada garis AB karena merupakan bagian dari garis AB. Kemudian yang D, apakah titik D ini merupakan terletak pada garis AB? Ingat bahwa garis ini kedua ujungnya ada tanda panah, dan kalau tanda panah ini adalah menunjukkan tidak terbatas, kalau kita teruskan diperpanjang maka D ini juga merupakan bagian dari garis AB. Berarti berarti titik D terletak pada garis AB karena garis AB tidak terbatas. Jadi kalau ini kita perpanjang garisnya, maka D berada pada garis AB. Selanjutnya yang nomor 2 tentang segmen garis. Apakah titik C ini terletak pada garis AB? Jadi kalau kita perhatikan karena C ini juga merupakan bagian, berarti iya. Berarti C ini juga terletak pada segmen AB. Nah, segmen garis AB. Kemudian yang D, ingat segmen garis ini adalah terbatas pada kedua ujungnya. Berarti kan tidak bisa diperpanjang, berarti D itu tidak terletak pada segmen garis AB karena di luar segmen garis AB. Yang nomor 3, perhatikan mengenai garis, kemudian ada titik-titik yang berada pada garis atau titik titik kolinier ya. Ada berapa segmen garis berbeda yang bisa dibuat dari garis di atas ini. Jadi kalau kita jawab, jadi maka segmen garisnya ini banyak. Kita tulis satu persatu, ada segmen AC, ada AD, ada AB, kemudian CD, kemudian CB, dan DB. Jadi ini kalau kita itu ada berapa? Ada 6 segmen garis yang bisa dibuat dari garis ini. Nah, semoga Anda memahami materi tentang bagian 1 garis dan sudut. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.